seorang pawang doanya dikabulkan sama Tuhan. Ini ada yang salah, ada yang harus diluruskan, saudaraku. Harus ada yang diluruskan model-model seperti ini. Allah Maha tahu Anda berdoa tulus untuk kepentingan umat, atau Anda itu berdoa untuk kepentingan partai. Anda berdoa untuk kepentingan bohir, Anda berdoa untuk kepentingan politik. Yang akhirnya agama Allah dinistakan secara halus tetapi mulia. Karena apa? Anda menistakan dengan berkedok agama. Sehingga penistaan-penistaan yang Anda lakukan terlihat mulia, bahkan hampir tidak terlihat celahnya. Sudah saatnya kita warga Nahdliyin jaga marwah Islam, jaga marwah NU, jaga yang Muhammadiyah juga jaga marwah Muhammadiyah. Jangan ikut-ikutan kaum intoleran. Jihad ratau menang. Izin Rasulullah jihad menang. Ketika perang Badar melawan kafir Quraisy menang. Yang kedua perang Uhud kalah. Yang terakhir datangi Mekah bersama rakyat. Mendatangi Mekah, kalah kaum kafir Quraisy, akhirnya minta ampun, menyerah. Dan mereka semua dirangkul sama Rasulullah. Menang ujung-ujungnya. Kalian jihad berkali-kali. Loh, kalau sunnahnya Rasul itu kan 3 kali. Perang Badar, perang Uhud, ketiganya, terakhirnya datangi Mekah, menang. Loh, ini jihad kok beratus-ratus kali gak menang-menang. Tolong direvisi, tanya sama Tuhanmu. Kalau kamu gak bisa ngobrol sama Allah, datang sama saya. Nanti saya temukan sama Allah. Biar bisa ngobrol, bisa diskusi langsung. Saya hanya menyampaikan apa yang seharusnya saya sampaikan. Insya Allah apa yang menjadi sebuah kebenaran. Bukan mencari pembenaran atau lebih-lebih mencari bohir untuk demo. Bukan, saudara. Bukan seperti itu caranya. Bu, kalian masyarakat Indonesia, termasuk para kadal-kadal intoleran, bu berpikir Gus Yakut itu siapa? Kok bisa beliau itu kok menistakan agama? Cari profilnya. Sejak kapan? Hanya sejak digoreng oleh para kadal-kadal inilah yang ada namanya Gus Yakut sebagai ketua umum Ansor Banser digiring sebagai penista agama. Jahat tidak mereka? Jahat, bukan jihad. Kalau Anda meyakini jihad, mungkin dari 212 yang dulu, yang sampai ada seorang perempuan menggunakan doanya Rasulullah, ya Allah, menangkan kami ya Allah. Kami takut ya Allah. Tak ada lagi umat yang menyembahmu ya Allah. Semenjak itu ketika Anda berjihad, seketika itu para habaib, para ulama, para kiai katanya banyak di sana berdoa semua, jutaan umat udah dikabul sama Allah. Sudah dikabul sama Allah. Kenapa tidak dikabul? Karena Anda sedang tidak melakukan jihad, tetapi kepentingan perutmu, kepentingan nafsumu, kepentingan kamu supaya menjadi sesuatu di negeri ini, untuk pangkatmu, untuk posisimu. Bukan jihad. Kalian jahat, saudara. Bayangkan. Kalian berderet-deret itu jutaan umat. Putih semua, seperti suci semua. Kalau kita melihat ketemu itu, Assalamualaikum ya Habibana. Terlihat seperti mulia sekali, saudara. Kalah dengan doanya satu orang, si Rara yang kalian caci maki, tetapi dikabul doanya sama Tuhan Yang Maha Esa. Kalah sama Rara. Seorang pawang doanya dikabulkan sama Tuhan. Ini ada yang salah, ada yang harus diluruskan, saudaraku. Harus ada yang diluruskan model-model seperti ini. Allah Maha tahu Anda berdoa tulus untuk kepentingan umat, atau Anda itu berdoa untuk kepentingan partai. Anda berdoa untuk kepentingan bohir, Anda berdoa untuk kepentingan politik. Yang akhirnya agama Allah dinistakan secara halus tetapi mulia. Karena apa?
Anda menistakan dengan berkedok agama. Sehingga penistaan-penistaan yang Anda lakukan terlihat mulia, bahkan hampir tidak terlihat celahnya. Untuk Mr. Inisial B, nggak usah saya jelaskan aja, inisial aja ya. Inisial B, ya, selamat, Anda gagal. Masyarakat sekarang sudah cerdas, walaupun Anda mengeluarkan dana anggaran, walaupun juga yang dilibatkan marketing-marketingnya pun mencari donasi, mohon maaf, gagal. Seupil masyarakat Indonesia semua alhamdulillah sudah tercerahkan. Ya, jual agama sudah tidak laku. Ingat, walaupun Anda seorang pejabat, ya, ingat, walaupun Anda seorang pejabat, seorang mantan, seorang pengusaha, ingat ini. Ya. Benalu ini yang ngomong adalah benalu ini seperti saya. Emang saya benalu buat kalian. Lihatlah buktinya, apa yang saya sampaikan. Baru 2022. Bagaimana dengan 2024 nanti? Anda jurus-jurus agama itu sudah tidak laku. Sudah. Enggak. Agama sekarang, wabil khusus untuk umat muslim, insya Allah saya akan jaga marwahnya. Supaya tidak gampang digadang-gadang kalian jual terus. Hanya untuk menghakimi seseorang. Hanya untuk bikin keruh bangsa ini. Dengan mengatasnamakan agama, bela Islam. Semuanya adalah niat-niat tai kucing. Apa yang mau dibela? Bela kepentinganmu. Bukan bela agama. Bela Islam, bukan bela Islam. Mempermalukan orang-orang Islam, tetapi tidak menggunakan pikiran yang baik. Pernahkah Anda itu berhusnuzon tentang apa yang disampaikan oleh Menak? Tidak pernah. Yang ada, goreng. Ini adalah kesempatan. Inilah saatnya untuk menumbangkan Menteri Agama. Karena apa? Menteri Agama itu dari NU. Menteri Agama itu adalah ketuanya Ansor Banser. Jumere-mere, 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 jum-jum. Jumere-mere, 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 jum-jum. Sebel kan kalian? Ya. Bu, yuk kalian itu yang damai-damai saja. Kalau mau makar, kalau mau tidak benar, cukup Ansor Banser saja. Ya, yang banyak pasukannya. Kenapa? Ansor Banser tidak pernah ada suara. Tidak pernah neko-neko. Kenapa? Ansor Banser pernah sombong. Walaupun pasukannya banyak di seluruh Indonesia, 90%. Harusnya kalau mau makar, Ansor Banser tuh. Ya, pasukannya banyak. Tidak mau kalah sama TNI dan Polri. Kenapa Ansor Banser tidak melakukan seperti itu? Karena Ansor Banser masih mendahulukan akhlak daripada ngacengan. Bikin kamu kupingmu, cengkel aku. Ada yang komen di sini. Iya, karena menjaga akhlak, Ansor Banser membubarkan pengajian. Ansor Banser tidak pernah membubarkan pengajian. Ansor Banser mencegah ketika ada ustadz-ustadz radikal yang memberikan ceramah-ceramah provokasi yang pada dampaknya merusak akhlak dan faham generasi anak bangsa atau jamaahnya. Itu Ansor Banser. Aku sudah bilang apa? Gak bakalan kalian laku. Sudah percaya sama saya. 2024 kalian mau gadang-gadang mau mempolitisasi agama, menggadang agama pakai udeng-udeng segala macam. Ketika Anda menggunakan agama untuk mempolitisasi, untuk dipolitisasi agama tersebut, maka tunggulah kalau kalian akan hancur. Kalian gak akan terpilih. Tak ada masyarakat Indonesia yang memilih orang-orang seperti itu, yang suka mempolitisasi agama. Sudah cukup. Sudah cukup. Agama kalian mainkan. Ya, untuk kepentingan budak-budak politik. Sudah cukup. Sudah cukup. Sudah saatnya kita warga Nahdliyin jaga marwah Islam. Jaga marwah NU. Jaga yang Muhammadiyah juga jaga marwah Muhammadiyah. Jangan ikut-ikutan kaum intoleran. Ya, jihad ratau menang. Izin Rasulullah jihad menang. Ketika perang Badar melawan kafir Quraisy menang. Yang kedua perang Uhud kalah. Yang terakhir
datangi Mekah bersama rakyat. Mendatangi Mekah, kalah kaum kafir Quraisy, akhirnya minta ampun, menyerah. Dan mereka semua dirangkul sama Rasulullah. Menang ujung-ujungnya. Kalian jihad berkali-kali. Loh, kalau sunnahnya Rasul itu kan 3 kali. Perang Badar, perang Uhud, ketiganya, terakhirnya datangi Mekah, menang. Loh, ini jihad kok beratus-ratus kali gak menang-menang. Tolong direvisi, tanya sama Tuhanmu. Kalau kamu gak bisa ngobrol sama Allah, datang sama saya. Nanti saya temukan sama Allah. Biar bisa ngobrol, bisa diskusi langsung. Kalau kamu takut ketemu langsung sama Allah, istiqoroh. Istiqoroh. Tapi ingat, yang tulus kalau istiqoroh, syaratnya banyakin sedekah dulu. Biar kamu ketemu sama Allah. Banyakin. Kayak begitu kok. Jihad aja. Mati syahid, bukan mati syahid. Dari dulu kalian itu mati syahid. Introspeksi, minta ampun sama Allah. Yang lain, umat yang merasa pernah dimanfaatkan, sadarlah. Kembali kepada fitrah Anda, minta ampun sama Allah, bertobat, selesai. Mudah-mudahan hidup Anda berkah, kaya raya, dunia akhirat. Insya Allah. Kita masyarakat Indonesia dibodohi hal-hal yang seperti itu. Maka, jangan berprinsip kalau Anda itu mabuk agama, Anda beragama tetapi mabuk agama. Jadilah orang yang bertuhan, biar Anda itu ingat, oh ada Tuhan. Ya. Kalau Anda sudah bertuhan, insya Allah sudah jelas Anda beragama kok. Kalau Anda beragama, belum tentu Anda bertuhan. Nyata nih, kowe ra tau sholat.